Teori bahwa Shanks diam-diam melindungi Monkey D. Luffy dari ancaman pemerintah dunia adalah gagasan menarik yang mencoba menjelaskan beberapa tindakan Shanks yang misterius dan pengaruhnya yang tampaknya melampaui status seorang Yonko biasa. Mengingat potensi Luffy sebagai pewaris kehendak Jaibao dan ancaman yang ia timbulkan bagi status quo, masuk akal jika Shanks, yang mungkin mengetahui hal ini, akan mengambil langkah-langkah untuk menjaganya tetap aman. Alasan mengapa pemerintah dunia akan menganggap Luffy sebagai ancaman, keturunan keluarga D. Pemerintah dunia sangat waspada terhadap mereka yang memiliki inisial D dalam nama mereka, karena mereka dianggap sebagai musuh alami para dewa. Luffy, sebagai seorang Monkey D secara inheren menjadi perhatian. Buah Iblis Hito no Mi, model, Nika. Setelah pemerintah dunia menyadari sifat sebenarnya dari Buah Iblis Luffy, ia menjadi target prioritas untuk dieliminasi karena potensi kekuatannya yang terkait dengan Jaibao dan ancaman terhadap kekuasaan mereka. Potensi untuk menggulingkan kekuasaan. Seiring dengan meningkatnya kekuatan dan pengaruh Luffy, ia semakin menjadi simbol harapan bagi mereka yang tertindas dan ancaman bagi otoritas pemerintah dunia. Cara Shanks mungkin melindungi Luffy secara diam-diam, intervensi di Marineford. Meskipun tujuannya secara terbuka adalah mengakhiri perang, kehadiran Shanks di Marineford mungkin juga berfungsi sebagai peringatan bagi pemerintah dunia untuk tidak bertindak gegabah terhadap Luffy dan krunya saat itu. Kekuatan dan pengaruh Shanks memaksa mereka untuk mundur. Pertemuan dengan Gorosei. Pertemuannya dengan Gorosei bisa jadi bukan hanya tentang Blackbeard, tetapi juga tentang memberikan jaminan atau peringatan terkait Luffy. Shanks mungkin mencoba meyakinkan mereka untuk tidak terlalu fokus pada Luffy, setidaknya untuk saat ini, atau memperingatkan mereka tentang konsekuensi jika mereka mencoba melenyapkannya. Memantau pergerakan pemerintah dunia, Shanks, dengan jaringannya yang luas, kemungkinan memantau pergerakan dan rencana pemerintah dunia. Jika ia mendeteksi ancaman langsung terhadap Luffy, ia mungkin akan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya secara diam-diam. Membantu aliansi Luffy secara tidak langsung. Meskipun tidak secara langsung terlibat dalam pertempuran Luffy, Shanks mungkin secara tidak langsung mempengaruhi peristiwa atau memberikan bantuan melalui sekutu atau tindakannya sendiri di tempat lain untuk meringankan tekanan pada Luffy. Menjaga keseimbangan kekuatan. Dengan mempertahankan posisinya sebagai Yonko yang kuat, Shanks secara tidak langsung mencegah pemerintah dunia untuk memfokuskan seluruh sumber daya mereka pada pengejaran Luffy. Keberadaannya adalah pengingat akan kekuatan bajak laut yang harus mereka hadapi. Implikasi naratif jika teori ini benar. Motivasi Shanks yang lebih dalam. Ini memberikan alasan yang lebih kuat untuk tindakan Shanks dan menunjukkan bahwa ia memiliki peran yang lebih aktif dalam perjalanan Luffy. Hubungan mentor-murid yang lebih kompleks. Hubungan antara Shanks dan Luffy menjadi lebih dari sekadar inspirasi awal. Shanks menjadi pelindung diam-diam. Ketegangan yang meningkat. Keberadaan ancaman tersembunyi dari pemerintah dunia yang dihadapi Luffy, bahkan tanpa sepengetahuannya, meningkatkan ketegangan dalam cerita. Potensi konflik di masa depan. Jika perlindungan Shanks gagal atau terungkap, ini bisa memicu konflik langsung antara bajak laut rambut merah dan pemerintah dunia. Teori tentang Shanks yang diam-diam melindungi Luffy menambah lapisan intrik pada karakternya dan memperdalam signifikansi tindakannya dalam alur cerita One Piece. Ini menunjukkan bahwa pengaruh Shanks pada perjalanan Luffy mungkin jauh lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Teori yang sangat populer dan menarik di kalangan penggemar One Piece adalah bahwa Shanks tidak secara kebetulan membawa buah iblis Hito no Mi, model, Nika, yang awalnya disangka Gomu Gomu no Mi, ke East Blue. Sebaliknya, teori ini berpendapat bahwa Shanks menyadari nilai sebenarnya dari buah tersebut dan sengaja membawanya dengan tujuan agar dimakan oleh seseorang dengan kehendak yang tepat, yang kemudian ia temukan dalam diri Monkey D. Luffy. Alasan mengapa Shanks mungkin tahu nilai sebenarnya buah iblis Nika, koneksinya dengan Roger. Sebagai mantan kru Raja Bajak Laut Gold Roger, Shanks kemungkinan besar mengetahui banyak rahasia dunia, termasuk informasi tentang buah iblis yang memiliki signifikansi besar. Roger dan krunya mungkin telah menemukan catatan atau mendengar legenda tentang Hito no Mi, model, Nika selama perjalanan mereka ke Laut Tale. Pengetahuan Rayleigh, Silver's Rayleigh, tangan kanan Roger, juga sangat berpengetahuan tentang sejarah dunia. Ia mungkin telah berbagi informasi penting dengan Shanks, terutama setelah pembubaran bajak laut Roger. Reaksi pemerintah dunia. Fakta bahwa pemerintah dunia sangat tertarik untuk mendapatkan kembali buah tersebut menunjukkan bahwa mereka menyadari potensi bahayanya dan nilai historisnya. Shanks, dengan jaringannya dan pengetahuannya, mungkin telah mengetahui ketertarikan ini dan menyadari bahwa buah tersebut lebih dari sekadar buah iblis paramecia biasa. Insting dan pengamatan Shanks. Shanks dikenal memiliki insting yang tajam dan kemampuan untuk melihat potensi dalam diri orang lain, seperti yang ia lakukan pada Luffy.
Ia mungkin merasakan keunikan buah tersebut atau melihat kehendak yang istimewa dalam diri Luffy yang cocok dengan buah tersebut. Mengapa Shanks membawa buah iblis ke East Blue? Menyembunyikannya dari pemerintah dunia? East Blue adalah lautan yang relatif lemah dan terpencil. Membawa buah iblis yang sangat dicari ke wilayah ini bisa menjadi cara untuk menyembunyikannya dari pemerintah dunia dan kekuatan lain yang mungkin menyalahgunakannya. Menunggu orang yang tepat, Shanks mungkin tidak hanya ingin menyembunyikan buah tersebut, tetapi juga menunggunya untuk dimakan oleh seseorang dengan kehendak yang tepat untuk mewarisi semangat Jai Bao. Ketika ia bertemu Luffy, ia mungkin melihat potensi tersebut. Takdir atau kehendak dunia. Beberapa teori yang lebih mistis menyatakan bahwa Shanks mungkin percaya pada takdir atau kehendak dunia, dan membawa buah tersebut ke East Blue karena ia merasakan bahwa di sanalah orang yang ditakdirkan untuk memakannya akan muncul. Hubungan dengan Dragon. Mengingat hubungannya dengan Monkey D. Dragon, pemimpin pasukan revolusioner yang menentang pemerintah dunia, Shanks mungkin memiliki alasan strategis untuk menempatkan buah iblis penting di tangan seseorang yang berpotensi menjadi ancaman bagi pemerintah dunia di masa depan. Mengapa Luffy adalah kandidat yang tepat? Semangat kebebasan. Luffy memiliki semangat kebebasan yang membara, yang merupakan ciri khas Jai Bao. Kepribadian yang riang. Sifat Luffy yang ceria dan kemampuannya untuk membuat orang tersenyum mungkin merupakan indikasi kesesuaiannya dengan Dewa Matahari, Nika. Keinginan untuk mengubah dunia. Meskipun tujuannya menjadi Raja Bajak Laut, Luffy juga secara tidak langsung menantang otoritas dan membantu orang-orang yang tertindas, yang sejalan dengan potensi perubahan dunia yang mungkin dibawa oleh kekuatan Nika. Jika teori ini benar, tindakan Shanks memberikan dimensi yang lebih dalam pada pertemuannya dengan Luffy dan kehilangan lengannya. Itu bukan hanya pertemuan kebetulan, tetapi mungkin merupakan bagian dari rencana yang lebih besar atau setidaknya pengakuan akan potensi luar biasa dalam diri bocah East Blue tersebut. Teori bahwa Shanks sengaja mengorbankan lengannya untuk mengaktifkan kekuatan tersembunyi Luffy adalah salah satu spekulasi yang lebih liar dan tidak konvensional di kalangan penggemar One Piece. Teori ini melangkah lebih jauh dari sekadar tindakan heroik dan menyarankan adanya tujuan yang lebih mistis atau metafisik di balik pengorbanan tersebut. Dasar pemikiran teori pengorbanan lengan untuk aktivasi. Keanehan pengorbanan. Beberapa penggemar merasa bahwa seorang Yonko sekuat Shanks kehilangan lengannya begitu mudah dari Raja Laut di East Blue terasa tidak masuk akal. Ini memicu spekulasi bahwa mungkin ada alasan tersembunyi di baliknya. Ujian atau katalis. Dalam banyak cerita fiksi, karakter terpilih seringkali harus melalui ujian atau mengalami peristiwa traumatis untuk mengaktifkan kekuatan terpendam mereka atau memenuhi takdir mereka. Kehilangan lengan Shanks bisa dilihat sebagai ujian bagi Luffy, memicu rasa bersalah dan tekad untuk menjadi lebih kuat. Koneksi dengan kehendak. Dunia One Piece dipenuhi dengan konsep kehendak, haki, kehendak D. Beberapa teori menyatakan bahwa pengorbanan Shanks mungkin secara spiritual atau metafisik mentransfer sebagian dari kehendaknya atau kekuatan kepada Luffy. Simbolisme. Kehilangan lengan Shanks bisa memiliki makna simbolis yang lebih dalam, seperti penyerahan sebagian kekuatannya kepada generasi berikutnya atau memutus Luffy dari masa lalu dan mendorongnya menuju masa depan yang baru. Takdir atau profesi. Jika ada elemen takdir atau ramalan yang lebih dalam cerita, terkait Jai Bao, misalnya, pengorbanan Shanks mungkin merupakan bagian yang diperlukan dari skenario tersebut untuk mengantarkan Luffy pada jalannya. Bagaimana pengorbanan lengan mungkin mengaktifkan sesuatu dalam diri Luffy, memicu tekad dan ambisi. Rasa bersalah dan hutang budi Luffy kepada Shanks atas pengorbanannya mungkin menjadi pendorong utama bagi ambisinya untuk menjadi Raja Bajak Laut dan melindungi teman-temannya. Membangkitkan haki. Beberapa teori berspekulasi bahwa trauma menyaksikan pengorbanan Shanks mungkin secara tidak langsung membantu membangkitkan potensi haki dalam diri Luffy di kemudian hari. Koneksi dengan buah iblis Nika. Teori yang lebih ekstrim mungkin menyarankan bahwa pengorbanan Shanks memiliki hubungan yang tidak jelas dengan aktivasi kekuatan tersembunyi dari buah iblis Hito no Mi, model Nika di masa depan. Mungkin ada semacam harga atau pemicu yang diperlukan. Mengapa teori ini dianggap liar? Kurangnya bukti langsung. Tidak ada bukti eksplisit dalam cerita yang mendukung gagasan bahwa pengorbanan lengan Shanks memiliki tujuan mistis untuk mengaktifkan kekuatan Luffy. Penjelasan yang lebih sederhana adalah bahwa Shanks bertindak heroik untuk menyelamatkan seorang anak yang ia kagumi, meskipun dengan konsekuensi yang mengerikan baginya. Meskipun teori ini tidak memiliki banyak dasar tekstual, daya tariknya terletak pada keinginan untuk menemukan makna yang lebih dalam setiap tindakan penting dalam cerita One Piece. Ini adalah contoh bagaimana penggemar mencoba menghubungkan berbagai elemen naratif untuk menciptakan interpretasi yang lebih kompleks dan menarik.
Meskipun interaksi langsung antara Shanks dan Sanji sangat terbatas dalam cerita One Piece, ada beberapa teori dan pengamatan menarik yang menghubungkan kedua karakter ini. Meskipun tidak sebanyak teori yang melibatkan Shanks dengan Luffy atau Zoro dengan Sanji. Berikut beberapa poin dan teori potensial mengenai hubungan Shanks dan Sanji. 1. Paralel dengan hubungan Luffy dan Zeff. Beberapa penggemar melihat adanya paralel tidak langsung antara hubungan Shanks dan Luffy dengan hubungan Zeff dan Sanji. Baik Shanks maupun Zeff adalah sosok mentor penting yang menginspirasi protagonis untuk mengejar impian mereka dan bahkan mengorbankan bagian tubuh mereka untuk melindungi mereka. Shanks kehilangan lengan, Zeff kehilangan kaki. Dalam konteks ini, Sanji, seperti Luffy, memiliki rasa hormat yang mendalam terhadap mentornya dan termotivasi oleh pengorbanan tersebut. Meskipun tidak ada interaksi langsung, ini menciptakan kesamaan tema dalam latar belakang mereka. 2. Pengakuan potensi, tidak langsung sama seperti Shanks melihat potensi besar dalam diri Luffy. Ada kemungkinan Shanks juga menyadari kekuatan dan dedikasi Sanji sebagai anggota kru topi jerami. Meskipun tidak ada momen pengakuan langsung yang terjadi di layar, sebagai seorang Yonko yang berpengalaman, Shanks kemungkinan dapat menilai kemampuan anggota kru kapten masa depan Raja Bajak Laut. 3. Peran sebagai sayap Luffy. Teori yang lebih luas tentang Zoro dan Sanji sebagai sayap Raja Bajak Laut masa depan bisa secara tidak langsung melibatkan pandangan Shanks. Jika Shanks percaya pada potensi Luffy, ia kemungkinan juga akan mengenali pentingnya kru Luffy, termasuk Zoro dan Sanji, sebagai pendukung utama. 4. Kemungkinan interaksi di masa depan. Mengingat alur cerita One Piece yang semakin mendekati klimaks, ada kemungkinan Shanks dan Sanji akan berinteraksi lebih signifikan di masa depan. Jika kru topi jerami bertemu kembali dengan Shanks, akan menarik untuk melihat apakah ada pertukaran atau pengakuan antara Shanks dan Sanji. 5. Teori yang kurang populer. Ada beberapa teori penggemar yang lebih spekulatif, seperti kemungkinan adanya koneksi keluarga tersembunyi atau masa lalu yang saling terkait, namun teori-teori ini umumnya tidak memiliki banyak bukti dalam manga atau anime. Kesimpulan, saat ini, tidak ada banyak teori yang berfokus secara khusus pada hubungan yang mendalam atau signifikan antara Shanks dan Sanji. Namun, ada potensi koneksi tematik melalui peran mentor mereka terhadap Luffy, serta kemungkinan interaksi di masa depan yang dapat mengeksplorasi dinamika antara seorang Yonko dan salah satu sayap Raja Bajak Laut masa depan. Untuk saat ini, hubungan mereka lebih bersifat tidak langsung melalui Luffy. Teori bahwa kesamaan rasa loyalitas dan dedikasi untuk melindungi impian kapten mereka dapat menjadi titik koneksi atau rasa hormat timbal balik antara Shanks dan Roronoa-Zoro adalah pandangan yang menarik tentang bagaimana dua karakter dengan peran yang berbeda dalam cerita dapat menemukan kesamaan dalam nilai-nilai inti mereka. Analogi dalam loyalitas dan dedikasi. Shanks kepada Luffy, Shanks menunjukkan pengorbanan besar, kehilangan lengan, dan perhatian yang berkelanjutan terhadap perkembangan Luffy. Ia percaya pada potensi Luffy untuk mengubah dunia dan mendukung impiannya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Tindakan Shanks seringkali didorong oleh keinginannya untuk melihat Luffy berhasil. Zoro kepada Luffy. Zoro adalah anggota pertama kru topi jerami dan telah berulang kali menunjukkan kesetiaan yang mutlak kepada Luffy. Ia bersedia mengorbankan nyawanya demi kaptennya dan selalu memprioritaskan keselamatan dan impian Luffy di atas segalanya. Ambisi Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia juga terkait erat dengan keinginannya untuk membantu Luffy mencapai tujuannya. Potensi titik koneksi atau rasa hormat timbal balik, pengakuan atas pengorbanan. Jika Shanks dan Zoro berinteraksi secara signifikan, Shanks mungkin akan menghargai pengorbanan dan dedikasi Zoro kepada Luffy, mengingat pengorbanannya sendiri untuk Luffy di masa lalu. Pemahaman tentang beban, tangan kanan. Zoro secara tidak resmi berperan sebagai tangan kanan Luffy, orang yang paling dipercaya dan diandalkan. Shanks, sebagai mantan tangan kanan Raja Bajak Laut Gold Roger, mungkin memiliki pemahaman tentang beban dan tanggung jawab yang diemban Zoro. Respek terhadap ambisi yang saling mendukung.
baik Shanks maupun Zoro memiliki ambisi besar yang pada akhirnya mendukung impian kapten mereka. Shanks ingin melihat era baru terwujud, yang ia yakini terkait dengan Luffy. Sementara Zoro ingin menjadi yang terkuat untuk membantu Luffy mencapai puncak. Kesamaan tujuan ini bisa menjadi dasar rasa hormat. Nilai kru, Shanks sangat menghargai krunya dan ikatan persahabatan. Ia kemungkinan akan mengenali dan menghargai ikatan kuat yang dimiliki kru topi jerami, termasuk loyalitas Zoro kepada rekan-rekannya. Kemungkinan skenario interaksi yang menunjukkan rasa hormat, pertemuan kembali dengan pengakuan. Ketika Shanks dan kru topi jerami bertemu lagi, mungkin akan ada momen di mana Shanks mengamati Zoro dengan tatapan penuh arti atau mengucapkan kata-kata yang menunjukkan pemahamannya tentang peran Zoro. Diskusi tentang kapten. Jika Shanks dan Zoro memiliki kesempatan untuk berbicara, mereka mungkin akan membahas tentang kapten mereka masing-masing dan mengungkapkan kekaguman atas kualitas kepemimpinan Luffy dan Roger. Tindakan saling mendukung. Tidak langsung dalam situasi besar, mereka mungkin secara tidak langsung bertindak untuk melindungi kepentingan kapten masing-masing, menunjukkan pemahaman dan rasa hormat tanpa perlu interaksi langsung. Implikasi naratif jika teori ini benar, memperkuat tema loyalitas, ini akan memperkuat tema penting tentang loyalitas dan persahabatan yang mendasari One Piece. Menambah dimensi pada karakter. Menunjukkan kesamaan nilai antara karakter yang tampaknya berbeda akan menambah dimensi pada kepribadian mereka. Membangun jembatan antar generasi. Ini bisa menjadi cara untuk menghubungkan generasi bajak laut lama, Shanks dan kru Roger, dengan generasi baru, Luffy dan krunya, melalui nilai-nilai yang mereka junjung tinggi. Teori bahwa kesamaan loyalitas dan dedikasi untuk melindungi impian kapten dapat menjadi dasar koneksi antara Shanks dan Zoro adalah pandangan yang menarik dan selaras dengan tema-tema inti dalam One Piece. Ini membuka kemungkinan interaksi yang bermakna di masa depan berdasarkan nilai-nilai yang mereka bagikan. Teori bahwa Shanks mungkin mengakui potensi Roronoa Zoro, sama seperti ia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Monkey D. Luffy, adalah pandangan yang menarik tentang bagaimana seorang Yonko yang berpengalaman dapat mengamati dan menghargai bakat yang luar biasa. Alasan mengapa Shanks mungkin mengakui potensi Zoro, ilmu pedang yang luar biasa. Shanks, sebagai seorang pendekar pedang yang sangat dihormati, bahkan menjadi rival bagi Mihawk di masa lalu, kemungkinan memiliki mata yang tajam untuk mengenali bakat ilmu pedang yang sejati. Perkembangan pesat Zoro dan kemampuannya untuk menggunakan 3 pedang dengan mahir pasti akan menarik perhatiannya. Kesetiaan yang tak tergoyahkan, Shanks sangat menghargai krunya dan ikatan persahabatan. Kesetiaan Zoro yang mutlak kepada Luffy dan dedikasinya untuk melindungi kapten dan krunya adalah kualitas yang mungkin ia kagumi. Shanks, yang kehilangan lengannya untuk melindungi Luffy, pasti memahami nilai kesetiaan semacam itu. Potensi untuk menjadi yang terkuat. Ambisi Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia adalah tujuan yang mulia dan menantang. Shanks, yang mungkin memiliki pemahaman tentang apa yang diperlukan untuk mencapai puncak, bisa saja melihat potensi Zoro untuk mencapai tujuannya. Koneksi tidak langsung melalui Mihawk. Sebagai mantan rival Mihawk, Shanks mungkin memiliki minat untuk melihat siapa yang mampu menantang dan bahkan mengalahkan pendekar pedang terkuat di dunia saat ini. Perkembangan Zoro sebagai murid Mihawk mungkin membuatnya penasaran. Kemungkinan momen pengakuan. Pertemuan di masa depan, jika Shanks dan kru topi jerami bertemu lagi, mungkin akan ada interaksi singkat di mana Shanks secara langsung atau tidak langsung mengakui kekuatan dan dedikasi Zoro. Ini bisa berupa pujian singkat, tatapan penuh arti, atau bahkan pertanyaan tentang kemajuan Zoro. Melalui informasi dari orang lain, Shanks mungkin mendengar tentang perbuatan dan peningkatan kekuatan Zoro melalui jaringan informasinya di dunia bajak laut. Reaksinya terhadap berita ini bisa menunjukkan pengakuannya atas potensi Zoro. Dalam konteks peristiwa besar, selama peristiwa besar di akhir cerita, mungkin akan ada momen di mana Zoro menunjukkan kekuatannya dengan cara yang menarik perhatian Shanks, yang kemudian memberikan pengakuan atas kemampuannya. Implikasi naratif jika teori ini benar. Validasi untuk Zoro. Pengakuan dari seorang Yonko sekuat Shanks akan menjadi validasi yang signifikan untuk kekuatan dan potensi Zoro di mata pembaca dan karakter lain dalam cerita. Membangun antisipasi untuk pertemuan di masa depan. Jika Shanks mengakui potensi Zoro, ini bisa membangun antisipasi untuk kemungkinan konfrontasi atau interaksi yang lebih signifikan antara keduanya di masa depan, terutama terkait dengan ambisi Zoro. Menambah kedalaman karakter Shanks, menunjukkan bahwa Shanks mampu mengenali dan menghargai bakat orang lain, bahkan di luar krunya sendiri, akan menambah kedalaman pada karakternya. Meskipun interaksi langsung antara Shanks dan Zoro masih terbatas, gagasan bahwa Shanks dapat melihat dan menghargai potensi luar biasa Zoro sebagai seorang pendekar pedang dan sebagai anggota kru Luffy yang setia adalah teori yang masuk akal dan menarik. Ini akan menjadi momen yang berkesan jika Shanks, dengan pengalamannya dan wawasannya, memberikan pengakuan kepada tangan kanan Raja Bajak Laut masa depan.
Teori tentang koneksi antara Shanks dan Zoro melalui Mihawk memang memiliki dasar yang menarik. Mengingat sejarah persaingan antara Shanks dan Dracula Mihawk, mentor Zoro saat ini dan pendekar pedang terkuat di dunia, ada kemungkinan bahwa Shanks memiliki semacam minat atau pengetahuan tentang perkembangan murid mantan rivalnya. Alasan mengapa Shanks mungkin memiliki pengetahuan atau minat pada Zoro, mantan rival, Shanks dan Mihawk dulunya adalah rival dengan pertarungan legendaris yang mengguncang Grand Line. Shanks pasti memiliki pemahaman yang mendalam tentang kemampuan dan potensi Mihawk. Murid Mihawk. Fakta bahwa Zoro menjadi murid Mihawk selama tim Escape dan bertujuan untuk mengalahkannya pasti akan menjadi informasi yang menarik bagi Shanks. Ia mungkin melihat Zoro sebagai indikator seberapa kuat Mihawk saat ini dan siapa yang berpotensi menggantikannya di masa depan. Mengamati calon penantang, Shanks mungkin mengamati pendekar pedang muda yang menunjukkan potensi luar biasa. Zoro, dengan kemajuan pesatnya dan ambisinya, kemungkinan masuk dalam radar Shanks sebagai seseorang yang mungkin suatu hari nanti menantang Mihawk. Minat pada generasi baru. Shanks tampaknya memiliki minat pada generasi bajak laut baru dan potensi mereka untuk mengubah dunia, terlihat dari ketertarikannya pada Luffy. Ia mungkin melihat Zoro sebagai bagian dari gelombang kekuatan baru ini. Pertemuan dengan Mihawk, Shanks dan Mihawk diketahui masih memiliki hubungan yang unik, terkadang bertemu untuk minum bersama. Dalam interaksi ini, kemungkinan Mihawk pernah menyebutkan atau membahas perkembangan Zoro. Ketika Mihawk memberitahu Shanks tentang bounty pertama Luffy, itu menunjukkan bahwa mereka berbagi informasi penting. Bagaimana Shanks mungkin mengamati pertumbuhan Zoro melalui jaringan informasi. Sebagai seorang Yonko, Shanks memiliki jaringan informasi yang luas. Ia kemungkinan akan mendengar tentang pendekar pedang kuat yang muncul, terutama seseorang yang dilatih oleh Mihawk. Pertemuan tidak langsung. Meskipun belum ada interaksi langsung yang signifikan, Shanks mungkin pernah melihat Zoro dari jauh selama berbagai peristiwa atau melalui laporan dari krunya. Reaksi terhadap bounty dan perbuatan. Shanks mungkin memperhatikan bounty Zoro yang terus meningkat dan perbuatan-perbuatan krunya, yang menunjukkan kekuatan dan potensi Zoro. Implikasi naratif jika teori ini benar. Antisipasi pertemuan. Jika Shanks mengamati Zoro dengan minat, ini dapat membangun antisipasi untuk pertemuan yang lebih signifikan di masa depan. Validasi kekuatan Zoro. Jika Shanks, seorang pendekar pedang legendaris, mengakui potensi Zoro, itu akan menjadi validasi yang besar bagi kekuatan dan perkembangan Zoro. Perspektif Yonko. Ini akan memberikan perspektif seorang Yonko tentang perkembangan kekuatan di generasi baru bajak laut. Meskipun interaksi langsung antara Shanks dan Zoro masih minim, koneksi tidak langsung melalui Mihawk membuka kemungkinan Shanks memiliki pengetahuan dan minat dalam mengamati perkembangan Zoro sebagai calon pendekar pedang terkuat di dunia dan penantang masa depan bagi mantan rivalnya. Teori bahwa Shanks berfungsi sebagai rintangan tidak langsung bagi impian Roronoa Zoro untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia memang memiliki validitas, meskipun keduanya belum berinteraksi secara signifikan dalam konteks persaingan. Dalam pandangan ini, keberadaan Shanks sebagai pendekar pedang yang sangat kuat, dengan reputasi yang sejajar dengan para legenda, secara otomatis menempatkannya sebagai salah satu individu yang perlu dipertimbangkan Zoro dalam perjalanannya menuju puncak. Mengapa Shanks dapat dianggap sebagai rintangan tidak langsung? Level kekuatan Yonko. Shanks adalah seorang Yonko, salah satu dari 4 penguasa lautan yang kekuatannya diakui oleh seluruh dunia. Sebagai seorang Yonko, ia pasti memiliki kemampuan ilmu pedang yang luar biasa, meskipun kekuatannya juga bersumber dari haki. Untuk mencapai gelar pendekar pedang terkuat, Zoro secara logis perlu melampaui level kekuatan seorang Yonko yang juga ahli dalam pedang. Reputasi sebagai pendekar pedang hebat. Meskipun Mihawk saat ini memegang gelar pendekar pedang terkuat, pertarungan legendaris Shanks di masa lalu dengannya menunjukkan bahwa Shanks berada di level yang sangat tinggi dalam ilmu pedang. Mengabaikan Shanks dalam perjalanan Zoro akan menjadi kelalaian dalam mengukur potensi penuhnya. Tolok ukur kemajuan, Shanks dapat berfungsi sebagai tolok ukur bagi seberapa jauh Zoro telah berkembang. Jika Zoro suatu hari mampu menandingi atau bahkan melampaui kemampuan Shanks dalam berpedang, selain haki, itu akan menjadi indikasi signifikan bahwa ia semakin dekat dengan tujuannya. Potensi pertemuan di masa depan. Meskipun saat ini tidak ada persaingan langsung, dunia One Piece penuh dengan kejutan.
Jika Zoro dan Shanks bertemu di masa depan dalam situasi yang memungkinkan konfrontasi ilmu pedang, itu akan menjadi ujian langsung bagi kemampuan Zoro. Implikasi gelar, terkuat. Gelar, pendekar pedang terkuat di dunia, menyiratkan bahwa Zoro harus menjadi yang terkuat di antara semua pendekar pedang, termasuk mereka yang memiliki status tinggi seperti Yonko. Bagaimana Shanks menjadi tolok ukur tanpa interaksi langsung, reputasi dan legenda? Hanya dengan mendengar tentang kekuatan dan kemampuan Shanks, Zoro akan termotivasi untuk melampauinya. Reputasi Shanks sebagai pendekar pedang yang hebat akan menjadi target yang harus diatasi Zoro dalam benaknya. Perbandingan dengan Mihawk. Karena Shanks dulunya adalah rival Mihawk, Zoro secara tidak langsung mengukur dirinya terhadap level Shanks melalui gurunya. Melampaui Mihawk berarti juga melampaui level persaingan Shanks di masa lalu. Implikasi naratif jika teori ini benar. Motivasi tambahan untuk Zoro. Keberadaan Shanks sebagai rintangan tidak langsung dapat memberikan motivasi tambahan bagi Zoro untuk terus berkembang dan melampaui batasnya. Peningkatan ekspektasi pertemuan. Ini membangun antisipasi untuk potensi pertemuan antara Zoro dan Shanks di masa depan, di mana kemampuan ilmu pedang mereka dapat dibandingkan secara langsung. Menunjukkan skala kekuatan dunia, ini membantu menggambarkan skala kekuatan di dunia One Piece, di mana bahkan seorang Yonko yang tidak secara eksklusif fokus pada ilmu pedang berada di level yang sangat tinggi. Meskipun Shanks dan Zoro belum memiliki persaingan langsung, posisi Shanks sebagai pendekar pedang yang sangat kuat di puncak dunia bajak laut secara alami menjadikannya tolok ukur dan rintangan tidak langsung yang perlu dipertimbangkan Zoro dalam perjalanannya untuk meraih gelar pendekar pedang terkuat di dunia. Teori bahwa pengembalian topi jerami Luffy kepada Shanks akan menjadi momen dengan makna yang lebih dalam, melampaui sekadar pemenuhan janji, adalah spekulasi yang kaya akan simbolisme dan potensi naratif dalam One Piece. Topi jerami itu sendiri telah menjadi simbol yang kuat, mewakili warisan Gold Roger, hubungan Shanks dan Luffy, serta impian Luffy. Potensi makna yang lebih dalam pengembalian topi jerami. Penyerahan tongkat estafet. Pengembalian topi bisa menandakan bahwa Luffy telah mencapai tingkat kekuatan dan kematangan tertentu, membuktikan dirinya layak untuk mewarisi semangat dan impian Roger. Shanks, sebagai orang yang mewariskan topi itu kepada Luffy, akan menjadi saksi dan penerima kembali simbol tersebut, mungkin dengan rasa bangga dan keyakinan bahwa Luffy siap untuk langkah selanjutnya. Pengakuan atas gelar Raja Bajak Laut. Momen ini bisa terjadi setelah Luffy secara resmi diakui sebagai Raja Bajak Laut atau sangat dekat dengan pencapaian gelar tersebut. Mengembalikan topi kepada Shanks bisa menjadi cara Luffy menunjukkan bahwa ia telah mencapai tujuannya dan menghormati orang yang menginspirasinya. Pengungkapan kebenaran sejarah, topi jerami mungkin memiliki koneksi yang lebih dalam dengan sejarah dunia atau kehendak D. Pengembaliannya bisa menjadi bagian dari pengungkapan informasi penting tentang abad kekosongan atau peran Luffy yang sebenarnya dalam sejarah tersebut. Shanks, dengan pengetahuannya, mungkin akan memberikan konteks yang lebih dalam saat menerima kembali topi itu. Pemenuhan takdir. Jika Luffy memang ditakdirkan untuk peran yang lebih besar dari sekadar Raja Bajak Laut, misalnya, sebagai Jaibai, pengembalian topi kepada Shanks bisa menjadi penanda bahwa Luffy telah sepenuhnya menerima dan siap untuk memenuhi takdirnya. Shanks, yang mungkin telah melihat potensi ini sejak awal, akan memahami signifikansinya. Perpisahan atau transisi. Momen ini bisa juga menjadi semacam perpisahan atau transisi dalam hubungan mereka. Setelah Luffy mencapai tujuannya, peran Shanks sebagai mentor langsung mungkin akan berakhir, dan pengembalian topi menjadi simbol pelepasan dan kepercayaan penuh pada Luffy untuk menghadapi masa depan. Simbol kebebasan, topi jerami juga melambangkan kebebasan. Pengembaliannya bisa menandakan bahwa Luffy telah sepenuhnya meraih kebebasannya dan siap untuk menggunakan kebebasan itu untuk mengubah dunia, sesuai dengan kehendak Roger dan mungkin juga harapan Shanks. Kapan dan bagaimana momen ini mungkin terjadi? Setelah pertemuan kembali yang signifikan, momen ini kemungkinan akan terjadi setelah Luffy dan Shanks bertemu kembali di alur cerita utama, mungkin menjelang atau setelah pertempuran besar terakhir. Sebagai bagian dari dialog yang mendalam, pengembalian topi mungkin akan disertai dengan percakapan yang penuh emosi dan makna, di mana Shanks mengungkapkan perasaannya dan mungkin berbagi lebih banyak tentang masa lalu Roger atau harapan untuk masa depan. Sebagai tindakan simbolis di depan kru, momen ini bisa terjadi di depan kru topi jerami dan kru bajak laut rambut merah, menekankan pentingnya warisan dan persahabatan. Pengembalian topi jerami dari Luffy kepada Shanks memiliki potensi untuk menjadi salah satu momen paling ikonik dan emosional dalam One Piece. Ini bukan hanya tentang memenuhi janji, tetapi juga tentang warisan, takdir, dan hubungan yang mendalam antara mentor dan murid.
Teori bahwa Shanks akan menjadi ujian terakhir bagi Monkey D. Luffy sebelum ia mencapai Laut Tale adalah gagasan yang menarik dan memiliki beberapa dasar yang kuat dalam narasi One Piece. Ini membayangkan bahwa sebelum Luffy dapat mengklaim gelar Raja Bajak Laut dan mencapai pulau terakhir, ia harus membuktikan dirinya kepada mentornya dalam semacam konfrontasi yang menguji kekuatan dan tekadnya. Alasan mengapa Shanks mungkin menjadi ujian terakhir. Janji di awal cerita. Di awal seri, Luffy berjanji kepada Shanks bahwa ia akan menjadi bajak laut hebat dan mengembalikan topi jerami itu kepadanya. Pertemuan kembali mereka kemungkinan akan menjadi momen penting, dan Shanks mungkin ingin melihat seberapa jauh Luffy telah berkembang. Standar seorang Yonko, Shanks adalah salah satu dari 4 kaisar laut, penguasa lautan dengan kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Ia mungkin memiliki standar yang sangat tinggi untuk siapapun yang layak menjadi Raja Bajak Laut dan ingin memastikan Luffy benar-benar siap menghadapi tantangan tersebut. Menguji kekuatan dan tekad. Pertarungan atau ujian dari Shanks akan menjadi tolok ukur yang signifikan bagi kekuatan Luffy saat ini dan tekadnya untuk mencapai tujuannya. Shanks mungkin ingin melihat apakah Luffy memiliki apa yang diperlukan untuk bertahan hidup di lautan yang keras dan menghadapi musuh yang lebih kuat di masa depan. Penerus kehendak Roger. Shanks adalah mantan anggota kru Raja Bajak Laut Gold D. Roger. Ia mungkin memiliki pemahaman yang mendalam tentang apa artinya menjadi Raja Bajak Laut dan ingin memastikan Luffy mewarisi semangat dan kehendak Roger dengan benar. Potensi konflik ideologi. Meskipun mereka memiliki hubungan yang kuat, mungkin ada perbedaan ideologi atau pandangan tentang apa artinya menjadi Raja Bajak Laut atau bagaimana dunia harus diubah. Konfrontasi bisa muncul dari perbedaan ini. Sebagai rintangan terakhir, dalam banyak cerita, pahlawan seringkali harus menghadapi ujian terakhir dari mentor mereka sebelum mencapai tujuan akhir mereka. Shanks bisa mengisi peran ini dalam perjalanan Luffy menuju Laut Tale. Bentuk ujian yang mungkin diberikan Shanks, pertarungan 1 lawan 1. Pertarungan fisik yang menguji kekuatan, haki, dan kemampuan bertarung Luffy. Ujian tekad dan prinsip. Situasi di mana Luffy harus membuat pilihan sulit yang menguji keyakinan dan kompas moralnya. Ujian kekuatan kru. Shanks mungkin ingin melihat seberapa kuat dan solid kru topi jerami sebagai sebuah tim. Ujian pemahaman sejarah. Mengingat pengetahuan Shanks tentang abad kekosongan, ia mungkin menguji pemahaman Luffy tentang sejarah dan tanggung jawab yang menyertainya. Implikasi naratif jika teori ini benar. Pertemuan kembali yang penuh emosi. Pertemuan kembali Luffy dan Shanks akan menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan dan emosional. Konfrontasi yang signifikan. Pertarungan atau ujian dari Shanks akan menjadi peristiwa penting yang menunjukkan perkembangan Luffy. Pengakuan dan penerusan warisan. Jika Luffy berhasil melewati ujian Shanks, itu akan menjadi pengakuan resmi atas kekuatannya dan kelayakannya untuk mengejar gelar Raja Bajak Laut. Transisi menuju tahap akhir. Mengalahkan atau mendapatkan pengakuan dari Shanks bisa menjadi penanda bahwa Luffy telah memasuki tahap akhir perjalanannya menuju Laut Tale. Teori bahwa Shanks akan menjadi ujian terakhir Luffy adalah cara yang menarik untuk menyatukan hubungan mentor-murid mereka dan memberikan tolok ukur yang signifikan bagi perkembangan Luffy sebelum ia mencapai tujuan akhirnya. Teori tentang pandangan Shanks terhadap Usopp juga menarik untuk dieksplorasi, meskipun interaksi langsung mereka sangat terbatas. Berikut beberapa poin dan spekulasi mengenai kemungkinan pemikiran Shanks tentang Usopp. 1. Potensi yang tersembunyi. Shanks memiliki kemampuan untuk melihat potensi dalam diri orang lain, seperti yang ia lakukan pada Luffy. Meskipun Usopp seringkali terlihat penakut dan lemah di awal cerita, ia memiliki kecerdasan, ketepatan menembak yang luar biasa, meskipun awalnya kurang percaya diri, dan keberanian yang muncul di saat-saat genting. Shanks, dengan pengalamannya, mungkin dapat melihat potensi tersembunyi ini dalam diri Usopp. 2. Peran sebagai penembak jitu. Shanks memiliki Yasop, seorang penembak jitu yang sangat handal dan merupakan salah satu anggota kru terkuatnya. Shanks mungkin menghargai peran seorang penembak jitu dalam sebuah kru bajak laut dan dapat melihat potensi Usopp untuk menjadi penembak jitu yang hebat bagi kru Luffy, mirip dengan peran Yasop di krunya sendiri. 3. Keberanian di saat genting. Meskipun seringkali penakut, Usopp telah menunjukkan keberanian yang mengejutkan dan tekad untuk melindungi teman-temannya ketika situasi benar-benar berbahaya. Contohnya saat melawan Perona atau di Dressrosa. Shanks, yang juga berani dan melindungi krunya, mungkin akan menghargai momen-momen keberanian Usopp. 4. Hubungan dengan Yasop. Sebagai ayah Usopp dan anggota kru Shanks, Yasop kemungkinan telah berbicara tentang putranya kepada Shanks. Yasop mungkin menceritakan tentang impian Usopp menjadi bajak laut yang hebat dan perkembangannya. Ini bisa memberikan Shanks pandangan awal tentang Usopp,
bahkan sebelum mereka bertemu secara langsung. Shanks mungkin memiliki semacam harapan agar Usopp mengikuti jejak ayahnya dalam hal keberanian dan kemampuan menembak. 5. Bagian dari kru Luffy, Shanks sangat mempercayai Luffy dan mimpinya. Ia kemungkinan juga mempercayai pilihan Luffy dalam membentuk krunya. Jika Luffy mempercayai Usopp sebagai anggota penting, Shanks kemungkinan juga akan memberikan kepercayaan yang sama, meskipun mungkin dengan sedikit rasa ingin tahu mengingat kepribadian awal Usopp yang unik. 6. Potensi interaksi di masa depan. Jika Shanks dan kru topi jerami bertemu kembali, akan menarik untuk melihat interaksi antara Shanks dan Usopp. Shanks mungkin memberikan komentar yang meremehkan namun penuh arti, atau bahkan memberikan nasihat yang tidak terduga kepada Usopp, mirip dengan cara Shanks berinteraksi dengan karakter lain. 7. Perspektif seorang Yonko. Sebagai seorang Yonko, Shanks memiliki pandangan yang luas tentang berbagai jenis orang dan kekuatan. Dia mungkin memahami bahwa kekuatan tidak hanya berarti kemampuan bertarung fisik, tetapi juga kecerdasan, kelicikan, dan kemampuan untuk mendukung kru dalam berbagai cara, yang mana Usopp miliki. Kesimpulan, meskipun interaksi langsung antara Shanks dan Usopp sangat terbatas, ada alasan untuk percaya bahwa Shanks mungkin melihat potensi tersembunyi dalam diri Usopp, menghargai perannya sebagai penembak jitu, terutama karena hubungannya dengan Yasop, dan mengakui keberaniannya di saat-saat penting. Sebagai pendukung Luffy, Shanks kemungkinan juga mempercayai penilaian Luffy terhadap krunya, termasuk Usopp. Interaksi di masa depan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang pandangan spesifik Shanks terhadap Raja Penembak Jitu masa depan. Teori bahwa Roronoa Zoro akan menjadi rival potensial atau bahkan ujian bagi Shanks dalam perjalanannya menjadi pendekar pedang terkuat di dunia adalah gagasan yang menarik, meskipun belum banyak dieksplorasi dalam alur cerita utama One Piece. Teori ini berakar pada ambisi Zoro yang tak tergoyahkan dan status Shanks sebagai salah satu pendekar pedang terkuat di dunia, meskipun kekuatannya juga bersumber dari haki yang luar biasa. Dasar pemikiran teori rivalitas Zoro dan Shanks. Ambisi Zoro. Tujuan utama Zoro adalah untuk mengalahkan Mihawk dan berdiri di puncak sebagai pendekar pedang terkuat di dunia. Untuk mencapai ini, ia harus mengalahkan semua pendekar pedang hebat yang ada. Dan Shanks, dengan reputasinya, pasti masuk dalam daftar itu. Reputasi Shanks sebagai pendekar pedang. Meskipun Shanks juga seorang pengguna haki yang sangat kuat, ia dikenal sebagai pendekar pedang yang tangguh. Pertarungannya di masa lalu dengan Mihawk, yang diakui sebagai pendekar pedang terkuat, membuktikan kemampuannya dalam ilmu pedang. Potensi pertemuan di masa depan. Seiring dengan semakin dekatnya Luffy dengan gelar Raja Bajak Laut, kemungkinan besar krunya akan berinteraksi dengan berbagai kekuatan besar di dunia, termasuk Bajak Laut rambut merah pimpinan Shanks. Pertemuan ini bisa menjadi panggung bagi konfrontasi antara Zoro dan Shanks. Menguji batas kekuatan Zoro, pertarungan melawan Shanks akan menjadi ujian yang sangat berat bagi Zoro, memaksanya untuk melampaui batas kemampuannya saat ini dan membuktikan seberapa jauh ia telah berkembang sejak bertemu Mihawk. Bukan pertarungan sampai mati. Teori ini umumnya tidak menyeratkan pertarungan mematikan, mengingat hubungan baik Shanks dengan Luffy. Lebih mungkin ini akan menjadi bentrokan kehormatan atau ujian untuk mengukur kekuatan dan ilmu pedang masing-masing. Paralel dengan rivalitas lain, dalam One Piece, seringkali ada rivalitas antara anggota kru yang kuat dari berbagai kelompok bajak laut, misalnya, Zoro dan Sanji. Rivalitas antara Zoro dan Shanks bisa menjadi contoh lain dari dinamika ini di tingkat yang lebih tinggi. Kemungkinan skenario pertemuan dan bentrokan. Setelah Zoro mengalahkan Mihawk, setelah Zoro mencapai tujuannya untuk mengalahkan Mihawk, ia mungkin akan mencari pendekar pedang kuat lainnya untuk menguji kemampuannya lebih lanjut, yang bisa membawanya untuk berhadapan dengan Shanks. Dalam konteks perang besar terakhir, di klimaks cerita, ketika semua kekuatan besar berkumpul, Zoro mungkin akan berhadapan dengan Shanks sebagai bagian dari konflik yang lebih luas. Pertemuan yang tidak sengaja, kru topi jerami dan bajak laut rambut merah mungkin bertemu secara kebetulan di lautan, yang bisa memicu konfrontasi antara Zoro dan Shanks karena ambisi Zoro. Implikasi naratif jika teori ini benar. Pengembangan karakter Zoro. Pertarungan melawan Shanks akan menjadi tonggak penting dalam perkembangan Zoro menuju tujuannya. Menunjukkan tingkat kekuatan Shanks, bentrokan ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas tentang seberapa kuat Shanks sebagai seorang pendekar pedang, dibandingkan dengan Mihawk. Momen yang dinanti-nantikan penggemar. Pertarungan antara dua pendekar pedang yang sangat dihormati akan menjadi momen yang sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar. Meskipun interaksi langsung antara Zoro dan Shanks masih terbatas dalam cerita,
Potensi rivalitas di masa depan berdasarkan ambisi Zoro dan reputasi Shanks sebagai pendekar pedang yang hebat adalah ide yang menarik untuk dipertimbangkan. Teori bahwa Shanks akan kembali untuk membantu Monkey D. Luffy mengalahkan musuh terakhir di klimaks cerita One Piece adalah harapan yang banyak dipegang oleh para penggemar. Mengingat peran Shanks sebagai mentor awal Luffy dan sosok yang sangat berpengaruh dalam hidupnya, kehadirannya di saat-saat genting akan menjadi momen yang sangat emosional dan signifikan. Alasan mengapa Shanks mungkin membantu Luffy melawan musuh terakhir, ikatan mentor dan murid, hubungan antara Shanks dan Luffy adalah salah satu yang paling penting dalam cerita. Shanks menginspirasi Luffy untuk menjadi bajak laut dan mempercayakan topi jeraminya kepadanya. Di saat Luffy menghadapi tantangan terbesarnya, wajar jika Shanks ingin berada di sisinya. Keseimbangan kekuatan, jika musuh terakhir Luffy mengancam seluruh dunia atau tatanan yang ada, Shanks, sebagai penjaga keseimbangan, seperti yang diteorikan sebelumnya, mungkin merasa berkewajiban untuk turun tangan dan membantu memastikan masa depan yang aman. Memenuhi janji, Luffy berjanji akan menjadi bajak laut hebat dan mengembalikan topi jerami itu kepada Shanks. Pertemuan kembali mereka di klimaks cerita, dengan Shanks menyaksikan Luffy mencapai puncak kekuatannya, akan menjadi pemenuhan janji yang emosional. Kekuatan dan pengetahuan Shanks adalah salah satu karakter terkuat di One Piece, dengan haki yang luar biasa dan pemahaman yang mendalam tentang dunia, termasuk sejarah dan potensi ancaman. Pengetahuan dan kekuatannya akan menjadi aset yang sangat berharga dalam pertempuran terakhir. Melawan musuh bersama, musuh terakhir Luffy kemungkinan akan menjadi ancaman bagi semua orang, termasuk Shanks dan krunya. Dalam situasi seperti itu, aliansi sementara atau kerjasama antara Luffy dan Shanks akan menjadi langkah yang logis. Menutup busur cerita, kehadiran Shanks di klimaks akan membawa busur cerita awal seri kembali ke titik fokus, menciptakan rasa penutupan dan kesinambungan yang kuat. Bagaimana Shanks mungkin membantu Luffy? Dukungan langsung dalam pertempuran, Shanks dan krunya mungkin akan bergabung dalam pertempuran melawan musuh terakhir, memberikan dukungan kekuatan dan strategi kepada aliansi topi jerami. Informasi krusial, Shanks mungkin memiliki pengetahuan penting tentang kelemahan musuh atau cara untuk mengalahkannya, berdasarkan pengalamannya atau pengetahuannya tentang sejarah. Perlindungan, jika Luffy berada dalam bahaya besar, Shanks mungkin akan turun tangan untuk melindunginya, seperti yang ia lakukan pada Koby di Marineford. Dukungan moral dan kepemimpinan, kehadiran Shanks dapat memberikan dorongan moral yang besar bagi Luffy dan seluruh aliansinya, memperkuat tekad mereka untuk menang. Implikasi naratif jika teori ini benar, momen emosional yang puncak, pertemuan kembali dan kerjasama antara Luffy dan Shanks di klimaks akan menjadi salah satu momen paling emosional dalam seluruh seri. Pertempuran yang lebih epik, kehadiran Shanks akan meningkatkan skala dan intensitas pertempuran terakhir. Penyerahan tongkat estafet. Ini bisa menjadi momen di mana Shanks secara simbolis menyerahkan tongkat estafet kepada Luffy sebagai Raja Bajak Laut sejati. Akhir yang lebih memuaskan. Melihat mentor dan murid bekerja sama untuk mengatasi rintangan terakhir akan memberikan akhir yang sangat memuaskan bagi perjalanan Luffy. Teori bahwa Shanks akan membantu Luffy mengalahkan musuh terakhir adalah harapan yang kuat di kalangan penggemar dan memiliki potensi untuk menciptakan momen yang tak terlupakan dalam klimaks One Piece. Teori bahwa Shanks adalah kunci untuk mengungkap kebenaran abad kekosongan kepada Monkey D. Luffy berakar pada posisinya sebagai mantan anggota kru Raja Bajak Laut Gold D. Roger, satu-satunya kelompok yang diketahui mencapai Laut Tale dan mempelajari seluruh sejarah dunia. Mengingat kedekatan Shanks dengan Luffy dan potensi peran Luffy dalam mengungkap kebenaran tersebut, teori ini memiliki dasar yang kuat. Alasan mengapa Shanks mungkin memegang kunci informasi, menyaksikan sejarah bersama Roger. Shanks, meskipun masih muda, adalah anggota inti kru Roger. Ia kemungkinan menyaksikan penemuan Poneglyph, mendengar interpretasi Roger dan Rayleigh tentangnya, dan mungkin bahkan melihat catatan atau artefak di Laut Tale yang berkaitan dengan abad kekosongan. Mewarisi pengetahuan dari Roger dan Rayleigh, setelah kematian Roger dan pembubaran krunya, Shanks mungkin telah menerima lebih banyak penjelasan dan pemahaman mendalam tentang sejarah dunia dari Rayleigh atau anggota kru lainnya. Memahami tujuan Roger,
Shanks mungkin memahami mengapa Roger tertawa saat mengetahui kebenaran dan apa implikasi dari pengetahuan tersebut bagi masa depan dunia. Ia mungkin memiliki pemahaman tentang waktu yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran ini. Melihat kemiripan Luffy dengan Roger, Shanks adalah salah satu orang pertama yang melihat kemiripan antara Luffy dan Roger, terutama semangat dan tekad mereka. Ia mungkin percaya bahwa Luffy adalah orang yang ditakdirkan untuk membawa perubahan berdasarkan kebenaran sejarah. Bagaimana Shanks mungkin mengungkapkan kebenaran kepada Luffy? Pertemuan di saat yang tepat, Shanks mungkin menunggu waktu yang tepat, ketika Luffy telah cukup kuat dan siap untuk menerima beban kebenaran tentang abad kekosongan. Pertemuan mereka kembali di masa depan bisa menjadi momen krusial untuk pengungkapan ini. Melalui kisah dan pengalaman pribadi, Shanks mungkin menceritakan pengalamannya bersama Roger dan apa yang mereka pelajari tentang sejarah dunia kepada Luffy. Ini bisa menjadi cara yang lebih pribadi dan berdampak untuk menyampaikan informasi penting. Menunjukkan poneglyph atau artefak. Jika Shanks memiliki akses ke poneglyph yang belum terbaca atau artefak kuno lainnya, ia mungkin akan menunjukkannya kepada Luffy untuk membantunya memahami kebenaran sejarah. Sebagai bagian dari ujian terakhir, sebelum Luffy mencapai Laut Tale, Shanks mungkin memberikan ujian terakhir yang melibatkan pemahaman tentang sejarah dunia dan tanggung jawab yang menyertainya. Implikasi naratif jika teori ini benar. Peran Shanks yang lebih signifikan. Shanks tidak hanya menjadi mentor awal bagi Luffy, tetapi juga memainkan peran penting dalam membimbingnya menuju pemahaman yang lebih dalam tentang dunia. Koneksi yang lebih kuat dengan misteri utama. Ini akan semakin menghubungkan Shanks dengan misteri utama One Piece, yaitu kebenaran tentang abad kekosongan dan One Piece itu sendiri. Momen emosional dan informasional. Pengungkapan kebenaran oleh Shanks kepada Luffy akan menjadi momen yang sangat emosional dan informasional dalam cerita. Mempercepat pemahaman Luffy. Dengan bimbingan Shanks, Luffy mungkin akan lebih cepat memahami implikasi dari kekuatannya dan takdirnya terkait dengan sejarah dunia. Teori bahwa Shanks adalah kunci untuk mengungkap kebenaran abad kekosongan kepada Luffy sangat sesuai dengan perannya sebagai sosok mentor dan koneksinya dengan masa lalu. Ini menjanjikan momen penting dan mendalam dalam perjalanan Luffy menuju Laut Tale. Teori bahwa Shanks dan Monkey D. Dragon memiliki rencana rahasia terkait masa depan Monkey D. Luffy adalah spekulasi menarik yang menghubungkan dua tokoh penting yang memiliki pengaruh besar dalam hidup Luffy. Teori ini didasarkan pada kemungkinan interaksi mereka di masa lalu dan kepentingan bersama mereka dalam melihat dunia berubah. Kemungkinan hubungan Shanks dan Dragon di masa lalu. Koneksi dengan bajak laut Roger. Dragon mungkin memiliki hubungan dengan bajak laut Roger di masa lalu, baik sebagai sekutu, pengagum, atau bahkan mantan anggota. Meskipun ini kurang mungkin. Jika mereka pernah berinteraksi, Shanks dan Dragon mungkin telah membentuk pemahaman atau bahkan persahabatan. Pertemuan di East Blue, ada spekulasi bahwa Dragon mungkin berada di East Blue pada waktu yang sama ketika Shanks berada di sana. Mereka mungkin bertemu secara kebetulan atau bahkan sengaja. Kepentingan bersama dalam mengubah dunia. Baik Shanks, dengan caranya sendiri menjaga keseimbangan, maupun Dragon, dengan revolusinya, tampaknya memiliki keinginan untuk melihat perubahan dalam tatanan dunia. Mereka mungkin menyadari potensi Luffy untuk menjadi katalis perubahan tersebut. Kemungkinan isi rencana rahasia mereka, mempersiapkan Luffy untuk perannya. Shanks dan Dragon mungkin memiliki pemahaman tentang potensi Luffy sebagai Jaiba atau tokoh penting dalam mengungkap kebenaran abad kekosongan. Rencana mereka mungkin melibatkan memastikan Luffy tumbuh dengan benar dan mendapatkan kekuatan yang dibutuhkan. Melindungi Luffy dari pemerintah dunia. Menyadari ancaman yang ditimbulkan Luffy bagi pemerintah dunia, Shanks dan Dragon mungkin memiliki strategi untuk melindunginya secara tidak langsung. Dengan Shanks beroperasi di lautan dan Dragon membangun kekuatan revolusioner. Membimbing Luffy menuju Laut Tale. Mereka mungkin memiliki pengetahuan tentang cara mencapai Laut Tale atau informasi penting yang akan mereka ungkapkan kepada Luffy pada waktu yang tepat. Memastikan Luffy mendapatkan sekutu yang tepat. Shanks dan Dragon mungkin secara tidak langsung mempengaruhi orang-orang yang menjadi bagian dari kru Luffy, memastikan ia memiliki dukungan yang dibutuhkan untuk menghadapi masa depan. Menggunakan Luffy sebagai kartu as dalam rencana mereka. Luffy mungkin menjadi elemen kunci dalam rencana Shanks untuk menjaga keseimbangan dunia atau rencana Dragon untuk menggulingkan pemerintah dunia. Mereka mungkin melihatnya sebagai kekuatan pemersatu atau simbol harapan. Bagaimana rencana ini mungkin terungkap? Melalui pertemuan di masa depan, Shanks dan Dragon mungkin akan bertemu kembali dengan Luffy di titik penting dalam perjalanannya dan mengungkapkan bagian dari rencana mereka. Melalui orang kepercayaan,
Mereka mungkin memiliki orang kepercayaan yang akan menyampaikan informasi kepada Luffy pada waktu yang tepat. Melalui tindakan mereka, rencana mereka mungkin terwujud melalui tindakan mereka sendiri yang secara tidak langsung membantu atau membimbing Luffy. Implikasi naratif jika teori ini benar, keterhubungan yang lebih dalam. Ini akan menciptakan keterhubungan yang lebih dalam antara Shanks, Dragon, dan Luffy. Menunjukkan bahwa perjalanan Luffy mungkin telah dipengaruhi oleh kekuatan yang lebih besar sejak awal. Dimensi baru pada tindakan mereka. Tindakan Shanks dan Dragon akan memiliki lapisan makna baru jika mereka dilihat sebagai bagian dari rencana yang lebih besar untuk masa depan Luffy dan dunia. Antisipasi untuk pengungkapan. Teori ini menciptakan antisipasi untuk momen ketika rencana rahasia ini akan terungkap dan bagaimana Luffy akan bereaksi. Meskipun belum ada bukti kuat dalam cerita, gagasan tentang rencana rahasia antara Shanks dan Dragon mengenai Luffy adalah spekulasi yang menarik yang dapat memperkaya narasi dan memberikan konteks yang lebih luas untuk perjalanan Luffy. Teori bahwa Shanks melihat potensi Jaiba dalam diri Monkey D. Luffy sejak awal sangat populer di kalangan penggemar One Piece. Teori ini berpendapat bahwa tindakan Shanks di East Blue, terutama keputusannya untuk mempertaruhkan lengannya demi menyelamatkan Luffy dan kemudian mempercayakan topi jeraminya, bukanlah tindakan impulsif semata, melainkan didasari oleh pengenalan akan potensi luar biasa yang dimiliki bocah tersebut. Alasan mendukung teori Shanks melihat potensi Jaiba pada Luffy, reaksi emosional dan taruhan lengannya. Shanks, seorang bajak laut berpengalaman dan kuat, kehilangan lengannya untuk melindungi seorang anak kecil dari Raja Laut. Pengorbanan yang begitu besar untuk seseorang yang baru ia temui menyiratkan bahwa ia melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Luffy, sesuatu yang melampaui keberanian biasa. Beberapa penggemar percaya bahwa Shanks mungkin telah melihat kehendak yang unik dalam diri Luffy, yang mirip dengan apa yang ia dengar tentang Jaiba dari krunya Roger. Topi jerami Roger, memberikan topi jerami kaptennya, Gold Roger, kepada Luffy adalah tindakan simbolis yang sangat kuat. Topi itu bukan hanya barang biasa, ia membawa beban sejarah dan harapan. Shanks mungkin melihat Luffy sebagai orang yang berpotensi mewarisi kehendak Roger dan mungkin juga peran Jaibao. Pengetahuan Shanks tentang sejarah. Sebagai mantan anggota kru Raja Bajak Laut, Shanks kemungkinan memiliki pengetahuan tentang abad kekosongan dan sosok Jaibai, yang memainkan peran penting dalam sejarah tersebut. Ia mungkin telah mengenali beberapa ciri atau potensi dalam diri Luffy yang mengingatkannya pada legenda Jaiba. Perhatian Shanks pada perkembangan Luffy. Sepanjang seri, Shanks menunjukkan minat yang berkelanjutan pada perkembangan Luffy, meskipun mereka terpisah jauh. Senyumnya setiap kali mendengar berita tentang Luffy dan tindakannya menunjukkan bahwa ia memiliki harapan besar pada bocah itu. Percakapan dengan Rayleigh. Ketika Rayleigh bertemu Luffy, ia juga merasakan potensi yang sama dengan yang dilihat Roger dalam dirinya. Mengingat kedekatan Rayleigh dengan Shanks, sangat mungkin mereka pernah membahas tentang orang yang ditunggu-tunggu, dan Shanks mungkin telah melihat tanda-tandanya pada Luffy sejak awal. Implikasi jika teori ini benar. Takdir yang lebih besar untuk Luffy. Ini akan semakin memperkuat gagasan bahwa Luffy ditakdirkan untuk memainkan peran yang lebih besar dalam mengubah dunia, bukan hanya menjadi Raja Bajak Laut. Peran Shanks yang lebih signifikan. Tindakan Shanks di East Blue menjadi lebih bermakna jika ia memang melihat potensi Jaiba dalam diri Luffy. Ia tidak hanya menyelamatkan seorang anak, tetapi mungkin juga menanam benih harapan bagi masa depan dunia. Koneksi yang lebih dalam antara generasi. Ini akan menyoroti hubungan antara generasi lama, Roger, Shanks, dan generasi baru, Luffy, dalam mewarisi kehendak dan mengubah dunia. Meskipun tidak ada konfirmasi langsung, teori bahwa Shanks melihat potensi Jaiba dalam diri Luffy sejak awal memberikan penjelasan yang kuat dan menarik untuk tindakan-tindakannya dan memperdalam makna hubungan mereka. Teori yang semakin populer di kalangan penggemar One Piece adalah bahwa Shanks memiliki garis keturunan dari keluarga Vigarland, sebuah keluarga terhormat yang tinggal di tanah suci Mary Geise. Teori ini mendapatkan daya tarik berdasarkan beberapa petunjuk yang muncul dalam manga. Petunjuk-petunjuk yang mendukung teori ini. Penyebutan keluarga Vigarland. Nama keluarga Vigarland pertama kali disebutkan dalam One Piece film,
Red dan kemudian secara lebih eksplisit dalam manga. Keberadaan keluarga ini sebagai salah satu keluarga elit yang memiliki pengaruh di pemerintah dunia mulai terungkap. Vigarland Garling. Munculnya karakter Saint Vigarland Garling, yang merupakan pemimpin dari para kesatria suci, Holy Knights, semakin memperkuat teori ini. Banyak penggemar berspekulasi bahwa Garling mungkin adalah ayah atau memiliki hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Shanks. Pertemuan Shanks dengan Gorosei. Kemampuan Shanks untuk bertemu dengan Gorosei, 5 tetua, di Mary Geise tanpa adanya perlawanan atau penangkapan adalah hal yang sangat luar biasa bagi seorang Yonko, Kaisar Laut. Status dan pengaruh yang memungkinkan hal ini terjadi bisa dijelaskan jika Shanks memiliki koneksi dengan keluarga terhormat di Tanah Suci. Pertanyaan tentang asal-usul Shanks. Sejak awal kemunculannya, asal-usul Shanks selalu menjadi misteri. Ia ditemukan oleh Gol de Roger dan Rayleigh saat masih bayi di God Valley. Ketiadaan informasi tentang orang tuanya semakin membuka ruang untuk teori-teori seperti ini. Implikasi kekuatan dan pengaruh. Jika Shanks adalah keturunan keluarga Vigarland, ini bisa menjelaskan tingkat kekuatan dan pengaruhnya yang luar biasa di dunia One Piece. Sebagai keturunan keluarga terhormat, ia mungkin memiliki akses ke pengetahuan atau pelatihan khusus. Mengapa ini menjelaskan pengaruh Shanks dan pertemuannya dengan Gorosei? Status bangsawan. Sebagai anggota keluarga Vigarland, Shanks secara teknis memiliki status bangsawan atau setidaknya memiliki koneksi kuat dengan para penguasa dunia. Ini akan memberinya legitimasi dan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh bajak laut biasa, termasuk akses ke Gorosei. Diplomasi dan keseimbangan kekuatan, Gorosei mungkin bersedia bertemu dengan Shanks bukan karena takut padanya semata, tetapi karena mereka mengakui status atau potensi pengaruhnya dalam menjaga keseimbangan kekuatan dunia. Jika Shanks memiliki latar belakang bangsawan, pertemuan ini menjadi lebih masuk akal dalam konteks politik dunia One Piece. Motif tersembunyi. Keluarga Vigarland mungkin memiliki agenda atau peran tersembunyi dalam pemerintah dunia. Shanks, sebagai keturunan mereka, mungkin memiliki pengetahuan atau tugas tertentu yang mengharuskannya berinteraksi dengan Gorosei. Meskipun belum ada konfirmasi langsung dari Oda, teori bahwa Shanks adalah keturunan keluarga Vigarland menjadi semakin populer dan memiliki dasar yang kuat dalam petunjuk-petunjuk yang muncul dalam manga. Ini memberikan penjelasan yang masuk akal untuk pengaruh Shanks yang luar biasa dan kemampuannya untuk berinteraksi dengan para penguasa dunia. Teori bahwa Shanks memiliki kenangan atau pengetahuan tentang abad kekosongan adalah spekulasi yang sangat masuk akal, mengingat posisinya sebagai mantan anggota kru Raja Bajak Laut Gol de Roger. Roger dan krunya adalah satu-satunya kelompok yang diketahui mencapai Lauk Tale dan mempelajari seluruh kebenaran sejarah dunia, termasuk peristiwa yang terjadi selama abad kekosongan yang sengaja dihapus oleh pemerintah dunia. Alasan mengapa Shanks mungkin memiliki pengetahuan tentang abad kekosongan. Anggota inti kru Roger, Shanks adalah salah satu anggota magang paling awal dan paling menonjol di kapal Roger. Ia bersama Buggy menyaksikan banyak peristiwa penting dalam perjalanan mereka, termasuk kemungkinan kunjungan ke pulau-pulau dengan Poneglyph dan akhirnya mencapai Lauk Tale. Mendengar cerita dari Roger dan Rayleigh, bahkan jika Shanks tidak sepenuhnya memahami semua yang dilihat di Lauk Tale pada saat itu, mengingat usianya yang masih muda, sangat mungkin Roger dan Rayleigh berbagi sebagian dari pengetahuan mereka tentang sejarah dunia dengan kru inti mereka seiring berjalannya waktu. Melihat Poneglyph. Selama perjalanan mereka, kru Roger pasti menemukan dan membaca beberapa poneglyph yang tersebar di seluruh dunia. Shanks mungkin telah melihat atau mendengar tentang pesan-pesan yang tertulis di batu-batu kuno tersebut, yang menceritakan tentang kerajaan kuno dan kejatuhannya. Memahami tujuan Roger. Shanks mungkin telah memahami tujuan akhir Roger dan mengapa Raja Bajak Laut itu tertawa saat mengetahui seluruh kebenaran. Pemahaman ini kemungkinan terkait dengan warisan abad kekosongan dan potensi masa depan dunia. Tindakannya yang dipengaruhi oleh pengetahuan. Beberapa tindakan Shanks yang misterius dan berorientasi pada keseimbangan mungkin didorong oleh pengetahuannya tentang sejarah dunia dan potensi bahaya yang mengintai jika kebenaran terungkap terlalu cepat atau di tangan yang salah. Bagaimana pengetahuan ini mempengaruhi tindakan Shanks? Kehati-hatian dan kebijaksanaan. Pengetahuan tentang abad kekosongan mungkin membuat Shanks lebih berhati-hati dalam tindakannya dan lebih fokus pada menjaga keseimbangan dunia sampai waktu yang tepat tiba untuk kebenaran terungkap. Minat pada generasi baru.
Shanks mungkin melihat harapan untuk masa depan dalam generasi baru bajak laut seperti Luffy, yang memiliki potensi untuk membawa perubahan yang dibutuhkan dunia berdasarkan kebenaran sejarah. Kewaspadaan terhadap pemerintah dunia. Mengetahui kebohongan dan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah dunia di masa lalu mungkin membuat Shanks waspada terhadap tindakan mereka dan siap untuk turun tangan jika mereka mengancam untuk menghancurkan harapan dunia. Tujuannya terhadap One Piece, seperti teori sebelumnya, pengetahuan tentang abad kekosongan mungkin menjadi alasan mengapa Shanks tertarik pada One Piece, bukan untuk ketenaran, tetapi untuk mengontrol kapan dan bagaimana kebenaran sejarah akan terungkap. Meskipun tingkat pengetahuan Shanks tentang abad kekosongan mungkin tidak sedalam Roger atau Rayleigh, sangat mungkin ia memiliki pemahaman yang signifikan tentang sejarah kelam dunia. Pengetahuan ini kemungkinan besar memainkan peran penting dalam membentuk karakternya dan memotivasi tindakannya sepanjang seri. Teori bahwa Shanks mengincar One Piece bukan untuk meraih gelar Raja Bajak Laut, melainkan untuk tujuan yang lebih spesifik dan signifikan, muncul setelah ia menyatakan niatnya untuk mengambil harta karun tersebut. Mengingat karakter Shanks yang misterius dan tindakannya yang seringkali berorientasi pada keseimbangan dan perlindungan, teori ini memiliki daya tarik yang kuat di kalangan penggemar. Alasan mengapa Shanks mungkin tidak mengincar gelar Raja Bajak Laut, kurangnya ambisi yang ditunjukkan. Sejak awal kemunculannya, Shanks tidak pernah menunjukkan ambisi pribadi untuk menaklukkan lautan atau memerintah seperti bajak laut lainnya. Fokusnya lebih pada kebebasan krunya dan menjaga keseimbangan dunia. Perannya sebagai mediator, Shanks seringkali bertindak sebagai mediator, seperti menghentikan perang Marineford. Tindakannya ini menunjukkan bahwa ia lebih peduli pada stabilitas dan mencegah konflik yang tidak perlu daripada mengejar kekuasaan pribadi. Hubungannya dengan generasi baru, Shanks tampaknya memiliki harapan besar pada generasi baru bajak laut, terutama Luffy. Tujuannya mungkin lebih terkait dengan membimbing atau memastikan bahwa orang yang tepat yang akan menemukan One Piece. Pengetahuannya tentang sejarah. Sebagai mantan anggota kru Raja Bajak Laut Gold Roger, Shanks kemungkinan mengetahui kebenaran tentang abad kekosongan dan potensi bahaya yang terkait dengan One Piece. Tujuannya mungkin adalah untuk mengontrol siapa yang mendapatkan akses ke pengetahuan ini. Kemungkinan tujuan Shanks terkait One Piece, mencegah orang yang salah menemukannya. Shanks mungkin percaya bahwa jika orang yang tidak bertanggung jawab atau memiliki niat jahat menemukan One Piece, itu dapat menyebabkan bencana bagi dunia. Tujuannya, mengambil One Piece mungkin berarti mengamankannya atau memastikan bahwa hanya orang yang layak, seperti Luffy, yang dapat mencapainya. Mengungkap kebenaran sejarah pada waktu yang tepat, One Piece diyakini terkait erat dengan kebenaran tentang abad kekosongan. Shanks mungkin berencana untuk mendapatkan One Piece untuk mengungkap kebenaran ini pada waktu yang paling tepat, mungkin ketika dunia sudah siap menerimanya. Menggunakan kekuatan One Piece untuk tujuan tertentu. Meskipun sifat sebenarnya dari One Piece masih misterius, ada kemungkinan bahwa ia memiliki kekuatan atau informasi yang dapat digunakan untuk tujuan tertentu, seperti mengalahkan musuh yang lebih besar atau mengubah tatanan dunia. Shanks mungkin berencana untuk menggunakan One Piece untuk tujuan ini. Menghubungkan kembali dengan warisan Roger. Mengambil One Piece mungkin menjadi cara bagi Shanks untuk sepenuhnya memahami dan menghormati warisan kaptennya, Gold Roger, dan memastikan bahwa impian Roger terwujud dengan benar. Implikasi naratif jika teori ini benar. Motivasi Shanks yang lebih dalam. Ini akan memberikan motivasi yang lebih kompleks dan mulia untuk tindakan Shanks. Peran yang lebih signifikan di akhir cerita, Shanks akan memainkan peran yang lebih penting dalam klimaks cerita. Mungkin sebagai sekutu kunci atau bahkan sebagai penentu siapa yang akhirnya mencapai One Piece. Koneksi dengan misteri utama, ini akan semakin menghubungkan Shanks dengan misteri utama One Piece, yaitu apa sebenarnya One Piece itu dan apa implikasinya bagi dunia. Teori bahwa Shanks mengincar One Piece untuk tujuan selain menjadi Raja Bajak Laut sangat sesuai dengan karakternya yang bijaksana dan berorientasi pada keseimbangan. Ini membuka kemungkinan untuk peran yang lebih dalam dan signifikan bagi Shanks dalam perjalanan akhir Luffy.
Teori bahwa Shanks adalah penjaga keseimbangan dunia adalah interpretasi populer yang melihat tindakannya sepanjang seri One Piece sebagai upaya untuk mencegah kekacauan yang lebih besar dan mempertahankan stabilitas di lautan. Teori ini didasarkan pada beberapa intervensi kunci Shanks yang tampaknya tidak sepenuhnya didorong oleh ambisi pribadi atau keuntungan langsung. Bukti yang mendukung teori Shanks sebagai penjaga keseimbangan: menghentikan perang Marineford. Tindakan Shanks tiba di Marineford dan secara tegas mengakhiri perang antara bajak laut Shirohige dan Angkatan Laut adalah bukti kuat teori ini. Ia melakukannya tanpa motif yang jelas selain mencegah pertumpahan darah lebih lanjut dan potensi runtuhnya keseimbangan tiga kekuatan: Yonko, Shichibukai, Angkatan Laut. Pertemuannya dengan Gorosei, kemampuannya untuk bertemu dengan Gorosei dan berbicara tentang seorang bajak laut tertentu, kemungkinan besar Luffy atau Blackbeard, menunjukkan bahwa ia memiliki pengaruh dan perhatian dari para penguasa dunia. Pertemuan ini mungkin terkait dengan upaya menjaga keseimbangan atau memperingatkan mereka tentang potensi ancaman. Intervensi di East Blue. Tindakannya menyelamatkan Luffy dari Raja Laut dan kehilangan lengannya dalam prosesnya bisa dilihat sebagai investasi pada masa depan. Ia mungkin telah melihat potensi Luffy untuk mengguncang dunia dan secara tidak langsung menjaga keseimbangan dengan cara yang baru. Tidak terlalu ekspansionis. Dibandingkan dengan Yonko lainnya, Shanks tidak terlalu agresif dalam memperluas wilayahnya. Fokusnya lebih pada menjaga krunya dan bergerak di lautan dengan tujuan yang tidak selalu jelas. Ini bisa mengindikasikan bahwa kekuasaannya digunakan untuk tujuan yang lebih besar daripada sekadar dominasi. Reaksi terhadap munculnya Yonko baru. Reaksi Shanks terhadap kebangkitan bajak laut baru dan perubahan dalam tatanan dunia selalu tampak berhati-hati dan terkadang mengkhawatirkan. Seolah-olah ia sedang memantau potensi gangguan terhadap keseimbangan. Hubungannya dengan tokoh-tokoh penting. Hubungannya dengan tokoh-tokoh seperti Mihawk, mantan rival, dan bahkan interaksinya dengan Angkatan Laut menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman yang kompleks tentang dinamika kekuatan dunia. Bagaimana Shanks mungkin menjaga keseimbangan, mencegah perang skala besar? Dengan kekuatannya dan pengaruhnya, Shanks dapat bertindak sebagai kekuatan penengah untuk mencegah konflik yang tidak terkendali. Mengawasi kekuatan yang mengancam, ia mungkin secara diam-diam mengawasi individu atau kelompok yang berpotensi mengganggu keseimbangan dunia, seperti bajak laut yang terlalu kuat atau gerakan revolusioner yang tidak stabil. Memastikan munculnya kekuatan penyeimbang baru. Tindakannya terhadap Luffy bisa diartikan sebagai upaya untuk memastikan bahwa akan ada kekuatan baru yang mampu menantang status quo yang korup. Berkomunikasi dengan pemerintah dunia. Pertemuannya dengan Gorosei menunjukkan bahwa ia mungkin memiliki saluran komunikasi dengan mereka untuk menyampaikan informasi atau kekhawatiran terkait keseimbangan dunia. Implikasi naratif jika teori ini benar. Motivasi Shanks yang lebih dalam. Ini memberikan motivasi yang lebih mulia dan kompleks untuk tindakan Shanks. Peran kunci di akhir cerita. Shanks akan memainkan peran yang sangat penting dalam klimaks cerita. Mungkin sebagai penentu keseimbangan kekuatan dalam perang terakhir. Perspektif yang lebih luas tentang dunia, ini memperluas pemahaman kita tentang dinamika politik dunia One Piece, di mana keseimbangan kekuatan adalah faktor krusial. Teori bahwa Shanks adalah penjaga keseimbangan dunia memberikan dimensi baru pada karakternya dan menyajikan pandangan yang menarik tentang perannya dalam alur cerita yang lebih besar. Tindakannya yang terkadang misterius mungkin memiliki tujuan yang lebih signifikan daripada yang terlihat di permukaan.